Baiklah, saya Iqbal Saputradewa dengan NIM 211-2020, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ergonomi, cakupan ergonomi, prinsip ergonomi. Yang pertama, pengertian ergonomi. Adapun pengertian ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Cakupan ergonomi. Ergonomik desain yang baik meniadakan keterbatasan antara pekerjaan dan pekerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Meskipun ergonomi kerja seringkali merujuk kepada aspek fisik, ada cakupan yang lain yaitu kognitif dan organisasi. Cakupan ergonomi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama physical ergonomic, yang kedua kognitif ergonomik, dan yang terakhir, yang ketiga organisasional ergonomik. Physical ergonomic, sesuai namanya, physical ergonomik berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia yang berhubungan dengan aktivitas. Biasanya, aspek ini paling banyak diperhatikan di lingkungan kerja. Ergonomi kerja memang berupaya menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan tuntunan pekerjaan dengan kemampuan pekerja. Pendekatan tersebut merupakan penyelesaian untuk berbagai masalah, salah satunya gangguan muskuloskeletal atau gangguan pada otot dan tulang. Kemudian area fokus physical ergonomic ini sendiri uh, termasuk konsekuensi dari gerakan repetitif, keamanan di tempat kerja, kenyamanan dalam penggunaan perangkat portabel, desain keyboard, postur saat bekerja, serta situasi lingkungan kerja sesuai keseluruhan. Kemudian yang kedua, kognitif ergonomik. Jika physical ergonomik berkonsentrasi pada pencegahan cedera melalui evaluasi lingkungan kerja, mulai dari postur sampai gerakan repetitif, kognitif ergonomik ini sendiri dikaitkan dengan fungsi otak. Karena kognitif ergonomik juga mempelajari tentang seberapa sesuai kegunaan suatu produk seperti mesin atau komputer dengan kapabilitas kognitif pengguna. Hal ini bisa menjadi insight untuk para desainer untuk memaksimalkan suatu alat memberikan kegunaan optimal. Kemudian yang ketiga, organisasional ergonomik. Sementara itu, organisasional ergonomik fokus kepada sistem sosioteknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses. Beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerja sama tim, manajemen sumber daya, dan manajemen kualitas. Aspek ini kadang disebut juga sebagai makroergonomics. Jika diamati, makroergonomik merupakan wawasan tentang bagaimana mendesain keseluruhan sistem kerja supaya terbangun iklim kerja yang efektif dan optimal. Kemudian yang selanjutnya, prinsip ergonomi. Pada dasarnya, prinsip ergonomi pada dasarnya, prinsip ergonomik memungkinkan kita mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Adapun prinsip ergonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga postur tetap netral. Yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan. Yang ketiga, hindari gerakan berlebihan. Dan yang keempat, memberi ruang untuk peregangan. Yang pertama itu menjaga postur tetap netral. Postur netral merupakan kondisi di mana badan selaras dan seimbang, baik saat duduk maupun berdiri. Meminimalisasi tekanan pada badan dan memastikan sendi selalu selaras. Dengan begitu, tekanan pada otot, saraf, serta tulang pun sangat minim, sehingga orang yang bersangkutan dapat memiliki kontrol dan memproduksi kekuatan secara maksimal. Kemudian yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan.
Mengeluarkan kekuatan berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Sayangnya, karena cukup banyak pekerjaan yang membutuhkan kekuatan besar sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko cedera otot atau tulang. Memang ada banyak keadaan yang memerlukan kekuatan besar, namun ide dari prinsip ergonomi diharapkan pekerja menyadari hal tersebut dan berupaya menurunkan kekuatan yang dibutuhkan, misalnya dengan memanfaatkan alat bantu. Kemudian yang ketiga, hindari gerakan berlebihan. Gerakan repetitif sudah pasti menjadi salah satu faktor risiko utama dalam ergonomi. Cukup banyak pekerjaan yang gerakannya memang berulang serta berada dikontrol oleh target produksi per jam atau per hari. Ketika gerakan repetitif tinggi dikombinasikan dengan kekuatan berlebihan dan postur yang tidak netral, maka ada potensi besar sekali untuk terjadinya musculoskeletal injury. Karena itu, bila mungkin gerakan berlebihan perlu dikurangi, sebagai catatan, suatu gerakan masuk ke dalam kategori repetisi tinggi bila berulang dalam rentang 30 detik. Apabila gerakan tersebut tidak dapat dikurangi, perlu dipastikan tidak ada kekuatan berlebihan ataupun postur tidak netral selama mengerjakannya. Cara lainnya untuk menekan potensi cedera, menerapkan rotasi dan memberikan stretch break bagi pekerja. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, memberi ruang untuk peregangan. Sistem muskuloskeletal merujuk kepada sistem gerak manusia. Sesuai namanya, sistem tersebut didesain untuk bergerak, sebab itu bekerja dalam jangka waktu panjang dengan keadaan statis akan menyebabkan tubuh kelelahan. Inilah yang dikenal dengan static load. Misalnya, kamu harus berdiri di posisi yang sama selama 8 jam atau menulis dengan pensil selama 60 menit. Contoh lain yang mungkin sangat relevan dengan situasi kerja saat ini yaitu mengetik selama berjam-jam tanpa jeda. Sehubungan dengan itu, pekerja perlu melakukan peregangan. Lakukan peregangan untuk area pundak dan punggung, kaki, bahkan pergelangan tangan serta jari. Peregangan atau stretching bisa mengurangi kelelahan, meningkatkan keseimbangan otot dan postur, serta memperbaiki koordinasi otot. Suka atau tidak, setiap orang adalah atlet dalam kesehariannya. Jadi, masing-masing dari kita perlu melakukan pemanasan setiap akan bekerja untuk meningkatkan performa dan menekan risiko cedera. Meskipun kurang populer, peregangan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengaktifkan badan sebelum bekerja. Uh, baiklah dalam pertemuan dalam kesempatan kali ini cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan see you next time.